di darat saja, tapi bisa di transportasi udara. Jadi kalau kita lihat Kementerian Perhubungan gitu ya, itu kan ada 3 direktorat jenderalnya. Jadi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Udara, dan Laut. Jadi alumni TNI Sipil peluang kerjanya sangat besar kalau untuk di bidang transportasi. Nah, kemudian juga khususnya untuk di transportasi darat, ya, ada yang namanya sarana. Jadi di dalam, tidak hanya di darat ya, itu istilah sarana dan prasarana. Jadi mohon diingat nanti karena ini sangat penting. Apa itu bedanya sarana transportasi, apa bedanya prasarana transportasi. Jadi kalau untuk di darat, misalkan transportasi darat, sarana itu adalah kendaraannya. Jadi kalau nanti Anda belajar tentang teknik lalu lintas, itu adalah mempelajari tentang lebih ke pengelolaan sarananya, artinya kendaraannya. Sarana itu kendaraannya, transportasi darat ya kendaraan berat seperti truk, kendaraan ringan, istilahnya light vehicle, itu adalah kendaraan roda 4, kemudian motorcycle, atau sepeda motor, itu adalah sarana. Kemudian prasarananya untuk di transportasi darat adalah jalan raya itu sendiri. Di dalam jalan raya itu ada bangunan kelengkapan jalan, ada kelengkapan jalan itu sendiri. Seperti marka. Marka itu apa? Marka itu terjemahan dari road marking, jadi mark penanda. Jadi kalau kita lihat di jalan raya itu kan ada yang dicat putih. Nah sekarang sudah ada cat kuning juga, gitu ya. Jadi untuk ada cat putih dan cat kuning ini di slide ini. Nah itu adalah marka jalan. Kemudian selain marka ada namanya rambu. Rambu itu misalkan tanda dilarang parkir, P coret, atau tanda dilarang berhenti, S coret, stop ya, coret. Nah itu ada di prasarana. Jadi mulai dibedakan apa itu sarana transportasi, apa itu prasarana. Prasarana transportasi adalah medianya untuk suatu kendaraan lewat gitu ya, jalan raya, serta bangunannya. Jadi ada jembatan. Jembatan itu sebenarnya merupakan bagian dari bangunan perlengkapan jalan. Jadi meskipun nanti di dalam teknik sipil dipelajari terpisah ya, itu kaitannya ke struktur. Tapi itu adalah bagian dari bangunan perlengkapan jalan. Jadi kemudian perlengkapan jalan tadi rambu marka. Oke. Nah kemudian kalau di perhubungan udara, apa sarananya dan apa prasarananya? Untuk perhubungan udara, sarananya itu tentu saja adalah pesawat terbang, kan? Ya. Jadi kendaraannya tentu saja kita menggunakan pesawat terbang di perhubungan udara. Prasarananya apa? Ya kita memang tidak ada jalan, tapi ada apa? Lintasan penerbangan kan ada, tapi itu tidak kelihatan secara fisik ya. Nah, prasarananya untuk perhubungan udara adalah bandar udara. Ya. Kemudian di perhubungan laut, sarananya apa? Itu adalah kapal laut. Kemudian prasarananya itu adalah pelabuhan. Jadi kita mempelajari pelabuhan di teknik sipil, teknik pelabuhan dan teknik pantai. Jadi digabung. Jadi di dalam mendesain suatu pelabuhan tentunya kita harus mempelajari karakteristik pantai tersebut, arus gelombang dan sebagainya. Di mana dibuat nanti bangunan pemecah gelombang supaya kapal itu dengan tenang bisa merapat. Oke, jadi itu ya. Jadi ada apa itu sarana dan prasarana. Sudah bisa jelas perbedaannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik, yaitu tentang ASDP. Jadi kita sudah pernah mendengar istilah ASDP, angkutan sungai dan penyeberangan.
Jadi kalau di Bali itu ada Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bae. Pelabuhan Gilimanuk itu melayani rute dari Ketapang di Banyuwangi ke Gilimanuk di Bali. Kemudian kalau Padang Bae dari Bali ke Lombok. Nah, khusus untuk ASDP, angkutan sungai dan penyeberangan, itu merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya, jadi aturannya demikian. Jadi mungkin kita menganggap, loh, kenapa nggak perhubungan laut, ya? Nah, itu ada beberapa landasan hukumnya. Jadi lebih ke aspek hukumnya gitu ya. Jadi kalau di penyeberangan feri di Gilimanuk itu adalah ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bukan laut. Nah, perhubungan laut itu sendiri, kalau misalkan pergerakannya dari misalkan antar eh, dari Tanjung Priuk gitu ya ke Makassar, nah, itu sudah lewat laut besar gitu ya. Nah, itu masuk di perhubungan laut. Nah, untuk yang ASDP, misalkan angkutan danau, kalau di Bali mungkin tidak ada ya, karena kita termasuk kecil danaunya, sungai juga tidak terlalu besar. Tapi kalau di sungai di Kalimantan itu besar, jadi dilayani oleh angkutan sungai, itu bagian dari perhubungan darat. Kemudian di Sumatera, misalnya Danau Toba, itu masuknya ASDP, angkutan sungai dan penyeberangan. Itu danaunya kan besar sekali. Oke, nah jadi itu ada bedanya apa di slide ini, ada sarana dan prasarana. Jadi Anda harus bisa membedakan yang mana sarana, yaitu sarana itu adalah wahana atau kendaraannya, kemudian prasarana itu adalah medianya atau fisiknya. Oke, kemudian di dalam transportasi juga kita mengenal istilah kendaraan pribadi dan kendaraan umum atau angkutan umum. Jadi private kalau kendaraan pribadi, kemudian public transport kalau angkutan umum. Angkutan umum tidak hanya di darat saja, tetapi di udara, itu ya, angkutan umum juga sebenarnya gitu ya. Meskipun ada juga kalau beberapa orang kaya itu mempunyai angkutan pribadi juga di udara ya, jadi private jet pribadi. Kemudian kalau di perhubungan laut juga ada beberapa orang yang punya pribadi ini kapal, tidak kapal pesiar ya, kapal lebih kecil dari pesiar tapi milik pribadi. Kemudian kalau angkutan umumnya kan ya kapal laut banyak sekali gitu ya, yang melayani rute dari antar pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Oke. Nah, jadi di sini apa itu istilah kendaraan pribadi, apa itu istilah kendaraan umum. Nah, kemudian di sini adalah beberapa gambar tentang apa itu prasarana dari transportasi. Jadi di sini ada bandara, ada menara kontrolnya, sangat memegang peranan penting di dalam pengaturan lalu lintas udara. Jadi kalau di perhubungan udara, itu yang sangat pentingnya adalah pada saat take off dan pada saat landing. Karena begitu setelah itu sudah artinya berdasarkan ketinggian saja ya. Jadi kapal udara itu mainnya di ketinggian kan. Ini tidak pada ketinggian yang sama. Tergantung tipe pesawat juga. Nah, tetapi pada saat ingin mendarat, nah di sini kesibukan dari menara tower control di sini. Jadi kalau kita lihat bandara yang tersibuk di dunia, Bandara Ngurah Rai, main juga, Soekarno-Hatta, Kuala Namu. Nah, kalau di internasional kita lihat JFK, kemudian Heathrow, kemudian di Jepang, gitu ya, itu adalah bandara yang sangat sibuk seluruh dunia. Tersibuk itu artinya frekuensi dari
take off atau naik ke udara dan landingnya atau mendaratnya itu sangat intens. Jadi hanya beberapa misalkan persekian menit, gitu ya. Jadi begitu masuk di runway, belok ke taxiway, sudah ada yang mendarat lagi. Nah, nanti Anda akan pelajari di dalam mata kuliah pilihan di teknik sipil itu apa istilah runway, taxiway, apron, dan sebagainya. Tentang bandar udara, itu adalah prasarana. Kemudian yang saya sebutkan tadi, jembatan, itu sebenarnya merupakan prasarana untuk transportasi juga. Jadi jembatan itu kan fungsinya untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain yang terpisah oleh misalkan sungai gitu ya, atau bentangan alam yang tidak bisa dilalui oleh dibuat jalannya. Jadi sebenarnya dia merupakan bagian dari jalan raya juga, ya jembatan. Nah, Anda akan juga bagaimana membuatnya, mendesain jembatan. Anda akan pelajari nanti pada semester saya kurang apa ya. Ada mata kuliah teknik jembatan. Ya. Nah jadi nanti kalau Anda lihat kurikulumnya, ini mungkin banyak yang kenapa sih teknik sipil kok banyak sekali dipelajari ya? Ada teknik bandar udara, ada mempelajari teknik jembatan, kemudian analisis struktur, kemudian mempelajari mekanika tanahnya. Nah, kalau kita misalkan lihat secara keseluruhan, semuanya itu saling terkait. Ya, jadi kalau kita membangun suatu prasarana misalkan seperti bandara, seperti jembatan, sudah tentu kita membuat bangunan itu kan di atas tanah ya. Jadi tidak menggantung gitu kan. Meskipun dibilang ini di atas laut, tapi tiang pancangnya kan tetap nancapnya di darat itu kan, apa di tanah ya. Nah, supaya bangunan itu kokoh berdiri, jadi kita harus mempelajari dulu bagaimana gaya-gaya yang bekerja di dalam tanah, dalam soil mechanics gitu ya, mekanika tanahnya bagaimana. Anda harus paham. Kemudian setelah mempelajari, oke, fondasinya saya paham. Kemudian nanti membangun strukturnya di atasnya bagaimana. Supaya kalau misalkan terjadi gempa, bencana, ya, bangunan itu, oke, targetnya memang karena intensitas bencana kok seolah-olah naik, ya. Misalkan gempa itu intensitasnya naik terus dari tahun ke tahun misalkan. Dulunya cuma 6 skala Richter, sekarang kok 7. Tapi yang penting Anda itu bisa nanti kalau bangunan ini saya dirikan tidak dalam sekejap langsung roboh, tetapi bisa memberikan ada waktu tenggangnya sehingga orang-orang yang berada di bawahnya, kalau jembatan di atasnya bisa dievakuasi dulu, gitu ya. Jadi yang penting nyawanya itu orang yang ada di bawah atau di atas bangunan teknik sipil itu bisa dievakuasi dulu. Karena kita tidak bisa memprediksi nanti bagaimana kondisi geologi dari tanah tersebut. Nah, ada beberapa contoh ya, mungkin waktu tahun berapa ada gempa di Padang, gitu ya. Kalau kita lihat di videonya di YouTube itu, ada suatu hotel. Orang-orang sudah tahu, oh ini gempa, mereka keluar. Tapi belum sampai keluar dari lobi, itu bangunan sudah rubuh. Nah, hal-hal seperti itu, memang kita tidak bisa prediksi kapan gempa terjadi kan gitu ya. Tetapi setidaknya jika terjadi suatu kondisi seperti itu, nyawa atau orang-orang yang berada di dalam gedung itu bisa terselamatkan dulu. Jadi dia bisa dievakuasi secara dalam hitungan sekian menit sebelum memang akhirnya misalkan bangunannya rubuh. Ya. Nah untuk itu Anda harus mempelajari dengan sama analisis struktur kan gitu ya. Kemudian juga tentang sumber daya air. Nah, itu misalkan terkait dengan drainase perkotaan. Ya, bagaimana supaya kota itu tidak terendam. Karena kalau kota terendam,
Tidak hanya masalah terendam saja, tidak masalah banjir, tapi kemacetan juga. Pada saat situasi sebelum pandemi, sudah beberapa kota itu sudah umum. Misalkan kalau kota itu terendam air, pasti macet. Jadi dampaknya tidak hanya di masalah banjirnya, tapi ke lalu lintasnya juga. Karena orang-orang kan cenderung menghindari genangan. Jadi pelan-pelan, kemudian pada saat masih hujan, licin, disitulah terjadi kemacetan. Jadi dampaknya itu ke lalu lintas juga. Ya. Nah, disitulah kenapa kelihatannya ada kok banyak sekali yang dipelajari di teknik sipil. Tapi sebenarnya kalau kita melihat suatu uh, dalam suatu perspektif yang lebih luas, sebenarnya mata kuliah itu merupakan satu kesatuan semua. Karena juga peluang kerja alumni teknik sipil tidak hanya ngurusin gedung saja, tapi bisa di pengairan, bisa di perhubungan, ya, kemudian apa, analisis risiko dari suatu bangunan sipil itu di manajemen konstruksinya, ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi istilah transportasi logistik, kemudian transportasi penumpang. Jadi ada angkutan penumpang, ada angkutan barang. Apa sih fungsi strategis dari suatu sistem transportasi? Gunanya adalah untuk mendukung, sebenarnya arahnya mendukung perekonomian. Jadi kenapa infrastruktur itu perlu? Nanti akan Anda pelajari di mata kuliah ini, kenapa sih kok dibangun infrastruktur pada satu daerah yang kelihatannya kan tidak menguntungkan, ya, daerahnya sepi. Kenapa dibangun jalan? Nah, uh, jadi nanti Anda akan melihat Indonesia ini kan kalau kita lihat kondisinya dari A sampai Z gitu ya. Jadi yang sangat modern sekali di Jakarta, sudah internasional, go internasional gitu. Ada di beberapa daerah yang belum tersentuh sama sekali dengan kemajuan teknologi. Nah, kemudian apa peranannya pengembangan infrastruktur transportasi? Jadi kalau kita lihat, transportasi itu ada angkutan penumpang dan angkutan barang, atau yang sering disebut sebagai transportasi logistik. Nah, inilah yang tidak hanya angkutan logistik ya, angkutan penumpang juga untuk mendukung perekonomian. Jadi kalau Anda kerja, kelamaan di jalan, macet di jalan, itu kan nggak efisien ya, habis buang-buang waktu di jalan. Nah, bagaimana caranya mengurangi kemacetan tersebut, supaya orang itu berpindahnya tidak terlalu lama. Sebenarnya orang mempelajari sistem transportasi kan bukan untuk mempelajari bagaimana saya suka di jalan, enggak ya. Tujuan utamanya kan Anda ingin berpindah dari suatu tempat asal, origin, ke tempat tujuan dalam waktu yang singkat. Saya yakin kalau di transportasi darat, banyak mungkin orang yang tidak suka terlalu lama di jalan nyetir gitu ya, bosan gitu ya. Tidak terlalu lama suka di jalan setir gitu, aduh kok lama sekali gitu ya. Jadi saya inginnya cepat nyampe, kan pasti semua orang begitu ya, efektif, efisien waktunya. Kemudian juga bagaimana kita memindahkan barang itu supaya juga efisien. Karena kalau dalam kita memindahkan barang dari pabrik sampai ke konsumennya, itu lama waktu pengangkutannya, harga barang tersebut nanti cenderung mahal. Ya kan? Jadi setiap barang yang kita beli, misalkan ya, barang-barang kecil keperluan sehari-hari rumah tangga. Itu kalau kita lihat dibuat di mana? Misalkan di Tangerang atau di Jakarta. Itu sudah tentu ada ongkos pengangkutannya kan untuk sampai di Bali. Atau misalkan kita beli semen untuk bangun rumah. Itu tentu saja ada ongkos pengangkutannya. Nah, ongkos pengangkutan itu sudah termasuk di dalam harga barang yang kita beli. Kalau misalkan ongkos transportasinya itu semakin murah, jadi agak pengangkutannya itu tidak terlalu mahal,
maka barang yang kita beli juga otomatis bisa lebih murah, ya. Demikian juga kalau kita ingin mengekspor suatu komoditas dari Indonesia misalkan ke luar negeri. Jadi eksportir-eksportir itu sudah tentunya menginginkan supaya harga barangnya kompetitif ya, tidak terlalu mahal.